kue kekinian lagi ramai banget nih kan Mbak. Mm. Jadi pernah nggak sih ada kepikiran untuk membuat kue tradisional dari daerah lain? Eh, Kalau tradisional itu kayaknya sama aja ya semuanya. Pernah kalau misalnya di Melayu, di kita di Jawa ada wajik, Wajib. di ini juga bisa jadi kue tradisional nggak bisa diklaim "Oh, ini daerah nggak bisa gitu. Jadi kayaknya seluruh Indonesia atau Melayu sendiri dari untuk kue-kue Melayu itu sama, hampir sama semuanya. Dari 3 negara nih sama, Thailand, Malaysia, Singapura, sama semua sama kita. Karena saya sendiri itu memang suka berburu kuliner, nyobain walaupun ke negara manapun apa sih yang tradisionalnya itu yang ini. Makanya kalau di sini saya tekankan lagi, saya pengen fokus ke kue-kue Melayu aja gitu lah. Berarti untuk saat ini fokus ke kue-kue Melayu ya Mbak? Tapi tetap kalau request Mbak buat ini bisa insya Allah. Bisa ya Mbak. Kalau misalnya ada customer yang pengen request gitu. Gitu Tribuners. Jadi kalian bisa request untuk menu tradisional daerah lain ke Mbak Laili. Dijamin enak banget, Masya Allah Tribuners. Masya Allah. Nah, untuk strategi dan tantangan bisnis nih di zaman modern ini Mbak. Apa nih keunggulan yang ditawarkan Yasmin Halawiyat nih? Apa bedanya dengan kue tradisional lain? Kalau di sini tadi kita lebih menjaga ketahanan kue itu tetap fresh, tetap maksudnya dibuatnya hari ini, dimakannya hari ini. Jadi kalau misalnya biasanya kalau orderan itu selama ini yang misalnya orang Singapura ya, yang kebanyakan saya antar langsung ke hotel atau apa gitu ya, mereka langsung last minute order, paginya pesan, sorenya minta diantar. Biasa mereka pulang last ferry kan. Iya. Misalnya Kak mau kue ini nanti you antar pukul sekian nggak Pak ferry segini gitu ya, dengan flight. Jadi mereka menyesuaikan. Itu yang mereka cari dan membuat beda di antara kue-kue toko-toko yang lain. Berarti benar-benar fresh di hari itu juga ya Mbak? Bisa requestnya tuh fresh gitu loh. Jadi Mbak bisa ini nanti jam segini ya Mbak. Jadi saya juga sebagai penjual tuh merasa puas juga sih kalau misalnya seperti yang Mbak Isa kan saya kasih Kak Isa saya kasih sekarang ini masih anget, masih ini. Nah, iya, itu masih yang anget. jadi Enak, jadi ada rasa kayak kebanggaan tersendiri buat saya gitu lah. Makanya saya tetap menjaga kesegaran kue ini gitu lah sampai di tempatnya. Dan kan kue ini juga nggak bertahan lama kan. Berapa hari itu Mbak paling lama? Kalau ini 4 hari. 4 hari. Itu juga kalau di suhu ruang cuma 1 hari ya 2 hari lah ya. Tapi kalau kayak di AC gini diletak awet, di kulkas bisa lebih awet, bisa sampai 3 hari. 3 sampai 4 hari ya. Makanya rata-rata kalau tamu mereka requestnya yang itu. Jadi saya sarankan untuk langsung begitu nyampe langsung ke kulkas gitu. Tuh Tribuners, itu yang membedakan Yasmin Halawiyat dengan toko-toko kue tradisional atau toko-toko kue kekinian yang lain di daerah Kota Batam. Biasanya langsung ready ya. Harus langsung ready dan fresh di hari itu juga diantar langsung tuh ke customernya. Dan kebanyakan customernya itu turis-turis ya Mbak. Kebanyakan orang Melayu sini, alhamdulillah Malaysia, Singapura. Dulu saya juga pernah dapat tamu dari Arab, saya cobain deh, saya jajalin kue ini. Kebetulan lidah Arab kan juga sukanya yang manis-manis ya. Mereka senang juga sih. Kebetulan kayak Epo tuh kan yang di sana terkenal banget. Karena terkenal di Arab. Di Arab. Karena rata-rata kalau dia buat kayak pastry pakai itu kan bentuknya kayak Epo. Cuman saya bikin yang agak ini buatnya, ya ampun, kotlaten ya biasanya gitu, kecil-kecil banget gitu kan. Mungkin pembuatan ini 1 hari cuma dapat berapa kilo ya Kaisa ya, jadi buka rahasia dapur. Ya saking ininya, makanya saya terinspirasi juga di Jepang. Kenapa di Jepang itu mereka itu bisa jual dengan harga tinggi, maksudnya, dan peminatnya ramai dengan membuat produk yang kecil-kecil gitu loh. Coba Kaisa di Batam ini survei deh yang buat tepe nonet itu ada nggak sih yang jarang banget Mbak, jarang.
Jarang Itu dan langka banget kalau itu. Makanya saya buat yang agak unik gitu, yang agak beda. Yang beda dari yang lain. Alhamdulillah banyak sekali ini. Kemarin kayak di STQ Haris gitu lah. Masya Allah tuh Tribuners. Mbak Laili ini sudah bisa menjangkau ke depannya apa ya, makanan-makanan tradisional yang langka gitu bisa dijual kembali ke Mbak Laili. Jadi bisa dipasarkan, bisa dijadikan bisnis tuh Tribuners. Iya, jadi nggak perlu ini, nggak perlu kadang-kadang kue ini. Selagi kita bisa touch up dia atau kita make over ya istilahnya ya. Banget. Insya Allah dia akan jadi cantik loh. Iya, jadi nggak diremehkan ya. Benar, biasa kok generasi sekarang itu kue pasar, kue gitu. Jadi kayaknya langsung ngeliriknya juga nggak ini. Sama aja sih kalau misalnya dengan kue-kue Korea, mereka kan rata-rata ini terbuat dari apa, karena dimakan dengan artis atau apa, jadi penasaran ya beli gitu kan, padahal rasanya B aja gitu kan. Iya, B aja rasanya tuh Tribuners gitu. Hampir sama dengan kue-kue yang lain gitu. Tapi kue tradisional ini itu memang ada tempat tersendiri. Bener banget. Dan banyak juga masih dicari loh Mbak kue tradisional. Benar, dia nggak ada, maksudnya nggak ada zamannya ya sampai sekarang juga. Dan sekarang memang lagi menekankan kepada generasi muda supaya lebih mencintai kue-kue nenek kita. Tuh, gitu. bener banget tuh Tribuners. Jadi kita lestarikan kue-kue tradisional tuh Tribuners. Bahkan bulan puasa itu dicari juga ya kan Mbak. Banyak tuh yang nyari kue-kue tradisional untuk berbuka puasa. Nah, Mbak Laili, karena kue tradisional ini eksis di zaman dulu, apa ada tantangan tersendiri nggak sih dalam menyiapkan bahan-bahan kue ini dan sebagainya? Tantangan dari Mbak itu apa aja? Kalau itu tetap saya lestarikan seperti kue-kue jadul dulu. Nenek-nenek kita kan buatnya dari pewarna alami, itu yang tetap saya pakai, saya pertahankan sampai sekarang. Walaupun ada pasta, ada ibaratnya penambah makanan ya, tambahan makanan untuk ini yang bikin makanan itu lebih enak gitu kan. Balik lagi saya tetap mempertahankan resep-resep nenek kita. Jadi kalau misalnya kelapa parut ya saya udah angkat tangan ya, ini beli yang ini, cuman santannya itu benar-benar pilihan. Saya juga agak cerdas karena saya ini bisnis di kue tradisional ini, saya milih tempat santan itu boleh dibilang udah 15 kali yang cocok nggak cocok, terus ada yang terakhir itu yang udah menjadi wah ini partner saya nih gitu. Itu juga diseleksi supaya menjaga kualitas kue gitu lah Kaisa. Jadi dari sedetail kecilnya juga, pandan itu kan banyak pandan, ada yang besar ada yang kecil, yang wangi itu yang mana. Nah itu yang kadang-kadang generasi muda ngambil pandan salam juga nggak tahu ya, apalagi ini pandan wangi yang mana, pandan yang nggak wangi yang mana, itu ada gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita harus berikan kepada pelajaran buat generasi muda, ini loh yang wangi, ini loh yang dipakai sebagai pewarna. Dan untuk pewangi ya, untuk tambahan warnanya itu diperkuat dengan daun suji biasanya gitu. Itu yang dibuat nenek-nenek dulu yang saya pertahankan sampai sekarang. Begitu juga dengan santannya. Tuh berarti mewariskan apa yang kita jaga, nenek moyang kita bikin lah ya. Betul. Kan Mbak tuh. Di bahan-bahannya itu alami semua Tribuners. Bahkan santan dan pandan pun itu diseleksi lagi nih sama Mbak Laili. Mana nih yang lebih harum, mana yang lebih kuat aromanya gitu, untuk dijadikan bahan-bahan kue tradisional dari Yasmin Halawiyat ini. Tuh Tribuners.